Halo teman-teman, perkenalkan saya Yolanda dari PPG Prajab UNS 2023 jurusan Teknik Mesin. Kali ini saya akan membahas mengenai pentingnya peran kepemimpinan kepala sekolah dalam pembentukan budaya kerja di sekolah. Mari kita simak video berikut ini. Menurut Pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik, terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Oleh karena itu, penting untuk merancang pendidikan dan proses belajar di pendidikan vokasi agar sesuai atau menyerupai tempat kerja di industri, baik dari segi mesin produksi, keterampilan menggunakan mesin, hingga budaya kerjanya. Lalu, bagaimana peran kepala sekolah? Peran kepemimpinan kepala sekolah dalam mendukung budaya kerja dan mutu sekolah sangat berpengaruh untuk kualitas lulusan sekolah. Keterampilan manajerial yang dimiliki oleh kepala sekolah diharapkan dapat memberikan suatu kebijakan atau keputusan yang dapat menghasilkan efektivitas program dan peningkatan mutu pendidikan. Salah satunya adalah pembentukan budaya kerja di sekolah. Namun, pada kenyataannya, keterampilan kepemimpinan beberapa kepala sekolah masih belum optimal, sehingga budaya kerja di sekolah kurang terrealisasi maksimal. Lalu, apa saja yang dapat dilakukan oleh kepala sekolah untuk mengatasi hal tersebut? Namun sebelumnya, mari kita bahas mengenai tahapan pembentukan budaya di organisasi. Budaya di organisasi berawal dari asumsi yang mendasari cara pandang anggota dalam menghadapi situasi tertentu, yang kemudian menjadi nilai-nilai yang diyakini dan menjadi prinsip yang mempengaruhi keputusan, prioritas, dan perilaku anggota. Kemudian nilai-nilai ini berkembang menjadi standar atau harapan tentang kinerja dan etika anggota kelompok. Standar yang diaplikasikan ini kemudian menjadi perilaku atau kebiasaan setiap individu dan kelompok dalam bertindak di tempat kerja. Kebiasaan yang dilakukan inilah yang pada akhirnya menjadi suatu artefak atau ciri khas dari suatu organisasi. Lalu, di tahap mana kepala sekolah dapat mengambil peran? Kepala sekolah memiliki peran dalam menentukan nilai-nilai yang dipegang oleh sekolah. Kepala sekolah dapat memfasilitasi refleksi dan diskusi di antara staf dan siswa mengenai prasyarat dasar yang mendasari budaya sekolah. Ini dapat dilakukan melalui pertemuan staf, workshop, atau forum lain di mana anggota sekolah dapat berbagi pemikiran, pengalaman, pemahaman mengenai basic assumption yang ada. Setelah menetapkan nilai-nilai dasar sekolah, hal yang dilakukan adalah menentukan visi dan dilanjutkan dengan menyusun misi. Visi misi yang telah ditetapkan selanjutnya tidak boleh hanya dijadikan sebagai simbol, namun perlu diwujudkan dalam bentuk yang nyata. Disinilah kemampuan manajerial kepala sekolah merupakan sesuatu yang vital dalam mewujudkan nilai-nilai, visi, dan misi yang telah disusun dan diyakini. Selanjutnya adalah melaksanakan link and match, yaitu yang pertama adalah kemitraan dengan industri. Hal ini dilakukan untuk mengurangi gap antara sekolah dan industri. Hal tersebut diharapkan mampu menyerap nilai-nilai ataupun kebiasaan yang menjadi budaya di industri mitra, misalnya dengan membentuk kelas industri dan melakukan model pembelajaran TEFA. Yang kedua yaitu menerapkan model pembelajaran pendidikan vokasi. Pembelajaran yang menyangkut aspek keterampilan, pengetahuan, dan sikap di tempat kerja bertujuan untuk membentuk karakter dan pengalaman serta kemampuan sosial siswa. Pengalaman ini diharapkan membantu siswa untuk lebih mudah dalam beradaptasi di dunia kerja. Model pembelajaran pendidikan vokasi diantaranya adalah praktek kerja industri, pendidikan sistem ganda atau PSG, dan juga teaching factory. Yang ketiga yaitu memfasilitasi pembentukan budaya kerja di sekolah.
Penerapan budaya kerja industri di sekolah harus difasilitasi dengan baik secara fisik, mulai dari infrastruktur bangunan, kelas, bengkel kerja, lingkungan, dan sarana-prasarana lain yang mendukung. Selain itu, perlu adanya strategi persuasif seperti pelatihan K3 dan 5R, serta pendidikan karakter dan ketarunaan. Selain itu, perlu juga regulasi yang jelas mengenai reward dan punishment dalam pelaksanaan budaya industri. Walaupun pada pendidikan akhir-akhir ini mulai dilarang untuk menggunakan reward dan punishment, namun pada kenyataannya di industri reward dan punishment masih diberlakukan, sehingga siswa tidak boleh alergi terhadap hal tersebut. Yang terakhir adalah pengawasan. Seperti yang kita tahu, pengawasan diperlukan untuk mengetahui apakah tujuan kita tercapai atau tidak. Oleh karena itu, tetap penting bagi sekolah untuk melakukan pengawasan terhadap keberlangsungan pembentukan budaya kerja. Demikian pembahasan kita kali ini. Kalau kalian ada informasi tambahan, pertanyaan, ataupun pendapat lain, boleh banget ditulis di kolom komentar. Kita diskusi bareng-bareng, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.